Dalam rangka nasional sekaligus peresmian gedung baru tribunsolo.com, tim redaksi menerjunkan tim untuk berkeliling di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Redaksi menerjunkan 2 tim sekaligus untuk berkeliling di seluruh wilayah di Jateng. Mengawali perjalanan, tim pertama kami menjemput Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, yang baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Feby Mahendra Putra lah yang nantinya akan memimpin perjalanan tim kami menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Tujuan pertama kami adalah mengunjungi 3 lokasi ikonik di Semarang. Kami mengunjungi Simpang 5 Semarang yang merupakan kawasan sentra perdagangan serta kuliner di kota Semarang. Tribuners, sekarang saya berada di Simpang 5. Simpang 5 adalah ikon kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Mengapa saya berada di kota Semarang? Karena saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, dan juga dengan Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno. Saya akan mengundang kedua beliau itu untuk menjadi narasumber dalam talkshow di kota Solo, sekaligus untuk pembukaan kantor baru tribunsolo.com. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan kedua tokoh kita. Ayo kita ikuti perjalanan di kota Semarang. Dari Simpang 5 Semarang, kami berlanjut ke destinasi selanjutnya di kota Semarang, yakni Lawang Sewu. Datang ke lokasi ini, kita akan langsung disuguhkan dengan bangunan pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Sekarang kita berada di Lawang Sewu. Lawang itu artinya pintu, Sewu itu artinya 1000. Bukan berarti jumlah pintunya 1000, tetapi kawasan ini atau bangunan ini terdiri dari banyak pintu dan jendela, sehingga kemudian disebutnya sebagai Lawang Sewu. Nah, ini objek wisata yang ada di tengah kota Semarang. Ini merupakan kawasan cagar budaya bekas kantor dari Stadspoor atau perusahaan perkereta apian di zaman Belanda. Kita akan nanti bisa menyaksikan orang-orang di sini lagi santai. Kota Semarang tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi pula kawasan Kota Lama. Untuk itu, tim kami pun langsung menuju ke Kota Lama sebagai destinasi ikonik ketiga. Setelah dari Simpang 5, saya mampir ke Kota Tua di Semarang. Ini adalah ikon kedua, karena di kawasan ini kita bisa melihat kembali situasi Kota Lama di Semarang. Merupakan ikon ini, heritage ya, yang dilindungi oleh cagar budaya. Di antaranya adalah Gereja Blenduk. Gereja Blenduk atau Gereja Protestan GPIB Immanuel ini memang legendaris. Dan di sekitar sini memang menjadi cagar budaya yang dilindungi dan sekarang direvitalisasi menjadi objek andalan di Kota Semarang. Anda bisa ngikuti, melihat situasi di sekitar sini. Sebelum kita bertemu dengan Pak Gubernur dan Direktur Utama Bank Jateng. Ya. Kota Lama Semarang menjadi sebuah saksi sejarah akan peradaban yang terjadi beberapa waktu silam. Kota Lama Semarang memiliki beberapa bangunan kokoh khas Eropa dan hingga saat ini masih digunakan. Puas berkunjung ke 3 lokasi ikonik di Semarang. Tak lengkap pula jika kami belum sowan ke rumah sang pemilik Semarang, Ganjar Pranowo. Rumah dinas orang nomor 1 di Jawa Tengah ini dijuluki Puri Gede. Kami pun disambut hangat oleh Ganjar Pranowo dan sempat berbincang soal beragam pembahasan.
mumpung ketemu begini ini, outlook-nya di kalau menurut Pak Ganjar di 2023 meskipun ada krisis global ya Mas? Kalau Anda bicaranya joglo Semar, Tumbuh ya Pak ya? Semarang ibu kota, Ya. pasti tumbuh. Di seluruh teori itu ibu kota pasti tinggi. Solo itu kalender event terbanyak se-Indonesia. Oh iya. Sehingga putarannya duitnya besar ya Pak ya? Event mana hari ini yang tidak di Solo? Iya. Sampai aja bikin di Solo. Ya. So, inflasi tertinggi itu dari Solo. Ya. Saya tanya pemilik hotel, bukan pengelola, pemiliknya saya tanya. Inflasinya tinggi loh Mas. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? BI bilang banyak event di Solo. BI bilang banyak sekali event. Dan ternyata tarif di sana itu progresif. Oh. Bukan tarif sebenarnya, price di sana itu progresif. Jadi setiap banyak event itu orang bookingnya lama gitu ya, masih dapat murah. Yeah. Tapi begitu D-Day-nya terjadi, dia ngerangkak naik. Ya. Nah, itu inflasi itu. Ya. Makan soto biasa saja. Ya. Tapi begitu warung-warung yang belum settle itu ya banyak pembeli naik juga harganya. Jadi ternyata membuat inflasi. Jadi artinya kalau kita ngelihat itu pasti ya growing lah gitu. Ya. Jogja juga sama. Pariwisata juga bagus. Ya. Dalam perjalanan, tim kami juga bertemu dengan Dirut Bank Jateng, Supriyatno. Kami pun berbincang hangat dengan beliau. Salah satu ekonomi kreatif yang sedang kita kembangkan adalah pariwisata. Ya. Pariwisata melalui satu contoh adalah sport tourism ya. Nah, apa itu? Ya. Yaitu adalah kita bersama-sama salah satu media terbesar di Indonesia, kita adakan event yang namanya Borobudur Marathon. Ya. Ya, ini Top itu Pak. Ya. Nah, selama lebih kurang 7 tahun untuk kita kembangkan, Ya. sekarang menjadi event nasional, bahkan sebentar lagi menjadi event internasional. Nah, apa itu Borobudur Marathon? Itu bukan hanya sekedar olahraga. Di situ ada ribuan atlet, bahkan lebih dari 10.000. Kemudian di situ juga ada keluarga yang dibawa. Ya. Dan situlah kita menciptakan daya beli. UMKM perlu ruang daya beli yang kuat juga. Oh, lewat momen itulah kemudian UKM ditampilkan. Gitu? Ditampilkan. Okay. Dan dia akan hidup di situ. Ya. Nah, setiap event Borobudur Marathon ada lebih kurang perputaran uang 30-40 miliar. Banyak ya. Kemana uang itu? Salah satunya adalah UMKM. Apa itu UMKM? Di situ ada produk, di situ ada homestay, Ya. di situ ada handicraft. Ya. Nah, kemudian UMKM itu karena sudah ada wahananya, Mas Bebi, kita tingkatkan kualitasnya. Ya. Bersamaan dengan perjalanan tim ke Semarang, Jawa Tengah, tim kami yang lainnya juga bertolak ke Boyolali. Bersama Vice GM Tribunnews Yudi Tirzano, kami mengunjungi Bupati Boyolali, M. Said Hidayat. Sambutan hangat juga kami rasakan. Peningkatan aksesabilitas infrastruktur itu pasti positif buat ekonomi. Ya. Ya, karena akan memudahkan orang yang misalnya dari Jakarta, dari Surabaya untuk mengakses wilayah Jogja Solo. Lebih luas lagi wilayah Joglo Semar. Ya. Karena Joglo Semar ini menjadi satu wilayah yang akan diintegrasikan untuk peningkatan pariwisata. Ya. Nah, namun ketika ada akses yang lebih cepat yang menghubungkan misalnya antar kota, Ya. nah ini juga timbul secara mikro itu timbul semacam apa ya nanti kompetisi untuk menarik wisatawan untuk menjadi home base. Jadi bisa jadi orang akan menjadikan Solo sebagai home base dan bermain ke Jogja, bermain ke Semarang, bermain ke Magelang, tapi bisa juga akan menjadikan Jogja sebagai home base dan bermain ke Solo. Ataupun juga bermain apa istilahnya melancong ke Semarang. Ya. Nah, ini nanti akan mendorong masing-masing
ya kota itu untuk membuat sesuatu lebih atraktif. Istilahnya berlomba memberi benefit ya? Ya, lebih atraktif kepada para wisatawan untuk stay lebih lama di masing-masing kotanya gitu kan. Karena ketika menjadi home base, stay lebih lama, ya otomatis kan hunian hotelnya akan meningkat. Ketika hunian hotelnya meningkat, maka konsumsi misalnya restorannya, wedangannya akan meningkat. Bahkan setelah itu oleh-olehnya. Lepas perjalanan kunjungan kami, kini giliran kamilah yang menerima tamu. Tim redaksi yang berada di kantor mendapatkan kunjungan spesial dari DPRD Klaten. Pembangunan jalan tol antara Solo dengan Yogyakarta. Dan tentu saja ini akan melewati daerah Kabupaten Klaten. Menurut Mas Hamena, pembangunan jalan tol ini apa benefitnya buat Klaten? Kalau saya sih, menurut saya banyak sekali. Meskipun ini pro kontra, karena sudah mulai gaya. Tapi kalau menurut saya itu sangat bagus. Karena apalagi kita ini kan kota satelit di antara Jogja dan Solo. Ini peluang dengan adanya jalan tol ini, orang dari Jakarta, orang dari Surabaya, dari manapun bisa langsung ke Klaten lewat tol cepat banget. Karena kita bikin 3 exit tol. Nah, kemudian kita ini kan brandingnya ada 2, pariwisata sama kemudian lumbung pangan. Nah, dengan adanya tol ini akan luar biasa sekali menurut kami. 1, lumbung pangan, berarti nanti distribusi berkaitan dengan beras produk kami bisa lebih cepat. Bicara pariwisata, berarti tinggal kami bagaimana membuat paketan wisata yang menarik, kemudian orang bisa datang dengan lebih mudah. Nah, cuma kita harus mempersiapkan infrastrukturnya, apakah hotelnya, jalannya, dan lain sebagainya. Tapi intinya menyambut dengan duka, senang sekali. Inilah rangkaian perjalanan kami menuju Talkshow Nasional dengan tajuk Segitiga Emas Jalan Tol Jogja, Solo, Semarang, dan Outlook Ekonomi 2023. Dalam hajat Talkshow Nasional ini kami sekaligus meresmikan gedung baru tribunsolo.com. Gedung kedua kami inilah yang nantinya akan menambah semangat seluruh redaksi untuk menyajikan informasi terbaru kepada publik.